Kak. Sambil menunggu kawan yang lainnya, Kak. Hadir, Pak. Belum juga ada yang join ya. Kita tunggu bentar lagi, Kak.
Yuk, sudah mulai ramai. Kita mulai aja lah ya. Nanti tidak terkejar pula waktunya. Boleh? Eh, Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-7. Sebelum mulai, kita baca doa dulu. Eka, silakan pimpin baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Oke. Lalu dari teman-teman yang ada baru join Eka Putrayana, Mita Wulandari, sama Tengku Mahfuza ya. Tapi untuk yang hadir di sini silahkan diisi absennya, linknya Bapak kirim di lewat chat. Eh, Link absennya silahkan dibuka kapan diisi aja nanti materi ke-7 ya. Strict News dan Picture. Dan terlebih dahulu kita melakukan apersepsi atau mengulas materi perkuliahan minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita perkuliahan minggu lalu yang terakhirnya? Pertemuan ke-6 tentang apa? Format penulis format berita online, Pak. Format berita online seperti apa maksudnya? Eh, Penting judulnya dulu ya. Untuk judul itu judulnya harus menarik kan? iya, Pak. Ya judul. Seperti contoh eh, Hmm. seperti contohnya berita yang lagi panas-panasnya dibicarakan. Jadi format berarti sama dengan apa semalam? Seperti eh, apa semalam mereka? Format itu sama dengan apa? Nah, sama dengan maaf, saya agak lupa, Pak. Oh, ya, oke, nanti ulang lagi. Kemudian setelah itu apa lagi? Ada tentang sum sumber-sumber Sumber berita yang yang terkait. terakhirnya itu tentang teknik mencari beritanya, teknik Iya, iya. mencari berita di dalam website itu, ya kan? Nah, kemudian teknik pelaporan berita itu sebenarnya pertemuan kita yang terakhir. Oke? Nah, udah. Jadi kita sudah mengulas perkuliahan minggu yang lalu. Lalu untuk minggu saat ini penulisan berita, strict news dan picture memang telah belajar juga kalian sebelumnya. Tapi seperti yang Bapak bilang penutupan kuliah semalam, kalau tidak ditunjukkan juga penulisan strict news dan picture di media siber ini atau media online ini nanti kalian bertanya-tanya seperti apa pula ya beda nggak sama media cetak, televisi sama radio gitu kan? Makanya harus tetap kita harus ulas tentang strict news dan picture-nya. Kira-kira penasaran atau tidak? Pengen tahu?
bisa beritahu saya lebih jauh lagi. Karena yang saya tahu cuma penulisan saja, Pak. Penulisan apa maksudnya? Penulisan berdasarkan berita yang berdasarkan strike news dan future. Apa bisa ya lebih dijelaskan, Pak? Maksudnya lebih jelaskan berita lainnya gitu, selain dari itu. Iya, Pak. Siapa tahu itu membuka pintu yang selama ini kita tidak tahu. Boleh, tapi itu kan materi semester 2 kalau nggak salah tuh. Boleh Bapak balik ke belakang nanti lagi. Ada dapat kan materi itu dulu kan? Nulis picture, Ya, menulis. saya hanya ingin tahu lebih jauh saja, Pak. Oh gitu, tak apa-apa lah. Nanti kita ulas lah. Atau kita tengok nanti di bukunya tuh lebih lebih atau teori-teorinya nanti kita tengok. Oke? Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusannya tetap sama. Itu mem- mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi massa dan mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. Kemudian kalau sekarang kan eh, mampu menguasai prinsip-prinsip kerja redaksi, kaitannya dengan penulisan berita itu baru temaremnya, belum masuk ke intinya. Ini baru kita di lapangan saja. Lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya tuh diharapkan mampu mengaplikasikan jurnalisme online dalam bentuk proyek dan kegiatan jurnalistik. Nah, jadi kalau kita sudah mulai penulisan berita, nah, itu berarti kita sudah mulai mampu mengaplikasikannya. Nah, makanya di semester 2 ada juga belajar penulisan berita, malah satu semester gitu kan, 2 SKS. Ini kok Bapak ajarkan lagi? Ah, dia Bapak harus singgung lagi. Karena nanti kalau tak disinggung, materi kita jurnalistik online. Loh, cara menulis berita online tuh tak pernah dia ajar macam mana ya, gitu. Gitu pula, padahal dia sama dengan penulisan berita biasa. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masuk ke perkuliahan, kegiatan intinya. Bapak akan menyampaikan bahan kajian dan materi terlebih dahulu. Jadi judul materi kita itu penulisan berita. Ini sudah ada di semester 2, tapi disinggung juga di sini. Ini mensinkronkan dengan penulisan berita untuk media online. Nah, untuk apa? Untuk media, untuk media online. Jadi takutnya nanti eh, tak tahu pula kan loh, ini kemana arahnya nih? Nah, kayak gitu. Seperti yang Bapak cemaskan itu. Jadi Pak, setelah boleh boleh bertanya? boleh silakan silakan. Di link obrolannya nggak ada absennya, Pak. Link absennya nggak ada, Pak. Di obrolannya nggak ada ya? Oh, mungkin terlalu cepat Bapak kirim tadi. Mungkin belum terkonek Bapak ulang lagi ya. Udah ada apa belum? Kelihatan? Udah, Pak. Udah, Pak. Terima Oh, kasih, Pak. berarti terlambat tadi tuh. Lambat, lambat masuknya kan Bapak kecepatan ngirimnya tadi. Jadi belum terkonek dia. Jadi awal-awalnya itu ini kan strict news. Eh, kayaknya kita perlu mengkomparasikan atau sedikit membedakan atau strategi apa yang diterapkan agar liputan itu lebih menarik. Ya kan biasanya orang menulis berita fake news. Nah, ke lapangan ya strict news gitu kan. Nah, bagaimana pula biar menarik jadi picture dia. Jadi picture atau menjadi sebuah berita yang lebih menarik gitu. Jadi tentu mengarah ke strict news dan picture ini kita mengarah ke liputan yang lebih dalam. Jadi merancang liputan atau in-depth reporting. Jadi biasanya kita strict news, kita akan coba merancang liputan yang lebih mendalam.
Jadi begini, kalau umpamanya kita komparasikan atau kita bedakan liputan mendalam itu dengan liputan biasa atau fake news itu apa? Seperti ini. Jadi liputan biasa itu berformat strict news. Jadi kalau liputan biasa itu berformat strict news, penggalian informasi cenderung di permukaan, pendalaman tak dilakukan, apalagi penyidikan atau investigasi. Memang tujuan peliputan hanya sekadar menawarkan saja. Jadi ibaratnya begini, nih disajikan ini saja gitu. Ya kayak gitulah nih acara ini, seremonial ini seperti ini ya. Sampai di situ saja. Sajian cenderung talking news. Jadi kalian sering mendengar talking news. Eh, kalau bahasa orang-orang di Pulau Jawa itu berita cuap-cuap namanya. Jadi kebanyakan, ini yang banyak dibuat oleh wartawan-wartawan yang mayoritas itu hanya kemampuan menulis berita street news. Tapi kadang mereka mampu, tapi malas gitu. Makanya perlu juga strategi-strategi agar eh, termotivasi untuk menulis yang lebih dalam. Yang berita cuap-cuap itu karena peliput hanya bertumpu pada ujaran narasumber. Jadi kalau ada narasumber komentar ya itu saja. Tak ada tambah-tambah yang lain. Itu salahnya. eh, ya apa kata narasumber ya itu. Itu kebanyakan ya. Tapi tidak semuanya juga. Kemudian selain dari cenderung eh, dari narasumber juga kecenderungannya dari pendapat atau opini atau tanggapan orang atau otoritas atau juru bicara, pengamat, aktivis menjadi kadang utama media massa kita zaman sekarang. Jadi kalau banyak pendapat-pendapat itu saja yang ditulis itu pendapat A, pendapat B, kita tidak menggali yang lebih dalam. Ya A katanya ya A pula kita tulis. Ya memang harus itu memang. Tak boleh pula kita rubah jadi B kan. Tapi kan kita tidak mendalam tidak menggali lebih dalam. Kemudian wartawan cenderung meminta pendapat bukan penjelasan hubungan sebab akibat. Jadi kalau kita wartawan itu bertanya, eh, apa pendapat Bapak? Itu untuk berita cuap-cuap nama itu. Berita strict news cuman. Tapi kalau umpamanya bertanya, apa sebabnya Pak? Itu bisa terjadi. Dan seandainya kebijakan itu diterapkan, apa akibatnya akan timbul Pak? Itu kan narasumbernya kadang bingung juga menjawabnya kan. Ini pertanyaannya agak dalam nih, ya itu udah mulai mendalam. Tapi kalau strict news, meminta pendapat saja. Siang Pak, apa pendapat Bapak tentang makan bergizi gratis, umpamanya? Ini gini 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 ya, hanya pendapat saja kan. Tapi coba digali, umpamanya makan bergizi gratis itu apakah perlu sekolah dilibatkan dalam masaknya atau yayasan atau yang lain-lain? Apakah nasi yang datang ke sekolah itu tidak basi atau apa-apa kan? Itu sudah mengarah ke liputan mendalam. Itu maksudnya. Kalau hanya pendapat dinas atau instansi perwakilan pusat umpamanya tentang makan bergizi gratis, apa pendapat Bapak? Oh bagus ini program pemerintah gini. Tapi kalau kita tanya di lapangan, apa-apa kendalanya? Itu yang lebih enak tuh kan? Siapa sebaiknya mengelolanya? Kalau memang pemerintah pusat mengelolanya, apakah harusnya sekolah yang ngelola gitu, biar makanannya segar, melibatkan orang tua. Ini kalau orang lain umpamanya di Rohil udah ada yang keracunan belum? Belum ada dapat informasi ya. Yang anak-anak makan bergizi gratis, udah ada informasi ada yang anak-anak keracunan belum kan? Belum ada kan? Mudah-mudahan saja tidak ada. Kemudian untuk verifikasinya. Jadi tugas utama dari setiap wartawan itu jarang dilakukan negeri ini verifikasi dan observasi. Kalau seandainya narasumber itu bilang makan gizi gratis itu bagus, dia tidak cek di sekolah atau di lapangan. Dia tidak melakukan observasi. Ya sekali-sekali kalau tentang makanan bergizi makan bergizi gratis itu umpamanya ya datangi aja satu buah sekolah atau yang paling bagus tuh datangi dapur yayasan atau
yang menyediakan makanan itu bersih atau tidak dapurnya. Jangan-jangan makanan itu ditaruh-taruh di lantai kan. Nah, dikasih dengan anak-anak kita. Anak kita makan nanti bahaya kan. Nah, kalau kita observasi beda lagi. Jadi, tanpa verifikasi dan observasi, apa beda sajian pers dengan isi media sosial? Itulah kalau media sosial itu dia cuman, ini saya lagi di sini, ini lagi di sini, ya kayak gitu. Kayak sama juga dengan berita kalau tak ada verifikasi dan observasi. Kata narasumber, juga kita tulis. Entah betul atau tidak, lauknya enak kan? Makan biji gratis tuh, atau mereka sudah mengklaim lauknya enak, bisa-bisa saja kita pura-pura cicipi sedikit nasi anak-anak tuh. Jangan-jangan garamnya nggak terasa lah, atau udah basi gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi seharusnya berita media massa bukan informasi biasa. Contoh kasus taking news gaya media online kita. Jadi kalau kebanyakan ya biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi kecepatan merupakan kata kunci media online di negeri kita ini. Jadi prinsipnya siapa cepat dia pemenang. Memang kecepatan ini diperlukan juga untuk berbagai informasi. Terkadang kalau kita yang lebih cepat memberitakan, maka Google kadang lebih cepat mengindeks berita kita tuh. Jadi kalau umpamanya kita mengetik sesuatu di Google tentang kejadian, kalau memang kita yang pernah duluan mengetik atau membuat beritanya, memang kadang orang mencari di Google, keluarlah media kita itu memberitakan kejadian kan. Tapi kalau kita kadang lambat, memang ada media orang. Kalau diketik di Google, udah media orang keluar. Jadi alhasil atas nama kecepatan, semua standar jurnalisme bisa diabaikan. Ya akibatnya itu. Jadi kalau gara-gara mau cepat, terkadang itulah yang asal asal jadi gitu. Jadi keberimbangan berita misalnya eh, bisa nomor sekian, jadi maka satu berita pun bisa satu narasumber, bahkan sekian berita 3, 4, 5 satu narasumber. Memang berita online boleh, nggak dilarang. Satu narasumber bisa lima berita itu boleh-boleh saja, sikit-sikit saja. Ya tapi itulah keadaannya kayak gitu. Boleh, bukan dilarang. Kemudian spekulasi dan sensasi. Jadi dalam adu cepat, spekulasi sangat mungkin dilakukan penyaji berita juga penggambaran sensasi. Jika demikian, di manakah penghargaan terhadap kode etik wartawan? Ini sebuah pertanyaan yang memang menggelitik juga. Makanya harus ubah strategi. Jadi bila hanya mengandalkan berita permukaan, media massa pasti akan tersisih. Media sosial jauh lebih cepat, agresif, dan berani dalam segala hal, termasuk dalam spekulasi. Jadi ini yang Bapak bilang kemarin tuh, kalau ada kejadian kebakaran, orang lebih cepat tahu dari media sosial atau dari media massa, itu yang payah jawabnya. Kebanyakan orang banyak tahu dari media sosial. Karena media massa kadang lambat memberitakan. Nah inilah agar selamat meniti bui di zaman serba internet ini, pers harus lekas mengubah strategi lapangan. Media cetak terutama sudah tak tepat lagi bertumpu pada sajian telking news. Apalagi media cetak. Media cetak udahlah terbitnya besok pagi. Beritanya juga strict news. Kira-kira dibaca orang apa tidak? Bapak entahlah. Payahlah awak nak jawab tuh. Bapak yakin nggak dibaca orang tuh? Yakin Bapak? Ngapain baca koran lagi? Kemarin di online-online sudah pada itu kan? Sudah pada, ayo yang mau minum minum, makan makan. Jadi agar selamat, jadi liputan mendalam itulah sajian yang menjanjikan. Jadi dalam jurnalistik online, strict news boleh, tapi ini adalah solusi yang terbaik. Jadi kalau kita penulis yang lebih mendalam, sajian kita tuh akan lebih menarik. Memang kalau untuk seorang jurnalis yang top manajemen, dia memang sulit memang karena dia harus mengurus banyak wartawan. Kadang-kadang dia nggak sempat. Maka yang perlu melakukan liputan mendalam ini adalah wartawan-wartawan di pos masing-masing.
Umpamanya yang di Rohil, nah, tulislah liputan mendalam tentang Rohil. Hari ini tentang topiknya apa gitu. Yang di kejaksaan umpamanya, pos kejaksaan ya tulislah tentang kasus-kasus kejaksaan yang ada, gimana penanganan segala macam, ya kan? Jadi liputan mendalam sajian yang menjanjikan di samping liputan penyidikan atau investigasi, berita kisah. Nah, inilah berita kisah atau picture dan berita analisis. Jadi kita menjurus nanti ke picture. Nah, berita orang kisah sama dengan orang berkisah. Umpamanya ada seorang nenek berkisah dia kehidupannya di Bagan Sapi Api dari kecil sampai tua itu berkisah namanya. Nah, itu maksudnya seperti itu picture-nya. Jadi nanti berurut gitu dari A sampai Z. Jadi liputan mendalam telah menolong Tempo, Kompas, dan yang lain-lain. Jadi liputan khusus tokoh oleh Tempo telah terbit menjadi buku seri. Jadi liputan khusus Kompas. Demikian juga. Jadi kadang kalau liputan mendalam itu ya bisa-bisa saja dibuat jadi sebuah eh, instrumen atau dibuat media cetaknya kan. Majalahnya gitu. Jadi lebih lebih menarik dia. Kemudian ragam liputan mendalam itu kalau biasa kan deskripsi, eksposisi, eksplanasi atau gabungan. Kalau penyidikan, investigasi atau pengungkapan kasus. Jadi setiap liputan investigasi pasti merupakan reportase mendalam. Nah, jadi bedanya orang kan bertanya apa beda liputan investigasi dengan liputan mendalam? Kalau liputan investigasi sudah pasti liputan mendalam. Liputan mendalam belum tentu liputan investigasi. Itu aja jawabnya. Nah, ini kalau oleh penguji ujian kompetensi wartawan, nah ini sering ditanya nih, apa beda liputan mendalam sama liputan investigasinya? Pening kepala kita menjawabnya kan? Jadi kalau udah kita belajar kayak gini, bedanya kalau liputan investigasi udah pasti liputan mendalam, Pak. Liputan mendalam belum tentu liputan investigasi. Kemudian kini semua butuh. Jadi semula hanya menjadi andalan majalah atau tabloid. Nah, koran mengandalkan berita permukaan, majalah dan tabloid mengunyah isu usang. Kini agar tak tergilas, koran pun mengeksploitasi in-depth reporting di media online tak terkecuali. Jadi tidak hanya koran, apalagi online. Bukan berarti meskipun kita memberitakan cepat sebuah berita itu cepat, ya kita harus tetap membackup dengan liputan mendalam. Itu yang lebih baik tuh. Karena liputan mendalam dari sebuah media online itu malah banyak orang membacanya. Karena kalau ada sebagian tuh media-media online itu dia dibuatnya berapa pengunjung atau pembacanya. Maka kalau liputan-liputan mendalam itu rata-rata banyak tuh yang membacanya. Kalau yang strict news itu biasanya nggak begitu begitu pala lah, agak sedikit. Jadi ciri liputan mendalam itu sajian bisa berdimensi banyak sekaligus. Ekonomi, sosial, budaya, psikologi, politik, hukum, dan lain-lain. Kemudian memetakan keadaan dan menguraikan hubungan sebab akibat secara jelas. Jadi kalau ada kejadian, fenomena, sebabnya apa, akibatnya ini. Jadi memetakan, memang jelas nanti dipetakan. Lalu menggambarkan keadaan dengan detail. Jadi detail, digambarkannya detail. Jadi eh, tidak global lagi, sudah mulai detail. Kemudian berargumen dengan memanfaatkan keterangan atau kesaksian para narasumber yang kompeten, bukti-bukti materi dan rujukan yang kuat. Rujukan yang kuat itu bisa saja hasil penelitian dan yang lain-lain, hasil analisis dan yang lain-lain. Kemudian kayak sajian liputan mendalam itu, kayak perkisahan bisa juga, atau storytelling, atau picture. Kemudian analisis, penyidikan atau investigasi. Investigasi ini ya nanti di jurnalis investigasi. Udah belajar ada jurnalis investigasi? Sudah ya? Udah Eka ya? Mita, udah belajar jurnalis investigasi? Sudah kan?
Oke, kita lanjutkan. Langkah menyiapkan liputan mendalam itu brainstorming atau kita identifikasi dulu isu-isu menarik. Kemudian pilih salah satu yang paling layak liput. Kemudian kembangkan isu yang dipilih tersebut. Gunakan pendekatan mind map, unsur what, why, how. Perlu mendapat garis bawah. Apa, mengapa, bagaimana. Nah, ini kalau untuk liputan mendalam. Apa, mengapa, bagaimana. Kemudian pikirkan apa yang perlu didalami dengan dilengkapi. Dengan banyak pertanyaan, sisi mana yang masih gelap atau remang-remang atau temaram selama ini. Terkait isu itu, mata rantai mana saja yang belum lengkap sejauh ini. Kemudian pikirkan data dan fakta mana yang harus dimunculkan agar sajian kuat nanti. Kemudian rumuskanlah tesis atau hipotesis Anda. Rancang outlet atau tornya berdasarkan semua hal di atas. Nah, jadi kita mulai buat struktur tornya dulu. Umpamanya latar belakang masalah plus hipotesisnya. Jadi awalnya kita menduga dulu, kemudian angelnya, nah kemudian buat pembagian tulisan. Narasumber untuk setiap tulisan, daftar pertanyaan untuk setiap tulisan, data, dokumen, dan hasil riset untuk setiap tulisan, observasi, hasil yang perlu diamati di lapangan. Kemudian juga kita harus merancang foto dan video untuk setiap tulisannya. Nah, kemudian deadline-nya, umpamanya 2 minggu. Nah, ini untuk latihan. Bank asing merambah pasar Indonesia. Jadi merancangnya, outlet liputan mendalamnya, bank asing merambah Indonesia. Nah, brainstormingnya, untuk mendapatkan gambaran kasar, ajukan dan jawablah sejumlah pertanyaan terkait topik. Siapa saja pemain itu dan dari negara mana. Jadi bagaimana cara mereka masuk, beli saham, penyertaan modal, berpatungan, buka cabang, berapa investasi awal mereka. Lalu yang bermitra dengan lokal siapa saja, patungan lokalnya siapa, bagaimana pola perikatannya, bagaimana strategi bisnis, bagaimana isu di negeri kita, nah, lapangan apa saja yang menjadi fokus garapannya, perbankan, retail, konsumen, korporasi, berapa banyak cabang mereka, bagaimana kekuatan pemain-pemain asing di negerinya sendiri dan di luar Indonesia, bagaimana pula lintasan sejarah hidupnya. Wah, ini perlu. Terkadang ada juga investor dari Korea katanya kan. Ya mudah-mudahan saja mana tahu di negara dia perusahaannya itu memang tak bawa modal kan. Pergi dia ke Indonesia mau pergi nanam modal pura-pura jadi pengusaha asal Korea atau dari Amerika. Tak tahu entah pengusaha-pengusaha apa di Amerika kan. Nah, bagaimana strategi bank kita yang bermitra dengan asing dalam memperebutkan pangsa pasar, siapa di antara mereka yang paling terkemuka. Kemudian seperti apa konstelasi perbankan Indonesia sekarang, siapa di peringkat berapa. Jadi memang perlu kita semacam eh, buat seperti itu. Lalu berapa besar potensi pasar perbankan Indonesia yang masih terbuka untuk digarap? Sektor mana saja yang paling lukratif? Riset data. Agar gambaran itu lebih presisi, carilah data terkait selain data resmi dari bank-bank bersangkutan dan dari BI atau OJK, gunakanlah data terpercaya hasil penelusuran menggunakan mesin pencari. Nah, maka perlu juga riset-riset data. Ya, mesin pencari itu maksudnya menggunakan Google atau Google Scholar dan lain-lain. Kemudian mind map-nya, nah, sarikanlah hasil brainstorming tersebut. Gunakan pendekatan peta pikiran atau mind map untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Unsur what, why, how perlu mendapat penekanan. Ini yang tadi ya. Perlu ditekankan masalah what, why, how. Kemudian tornya. Kini kita waktunya bagi Anda untuk merancang tor. Materi utamanya adalah hasil brainstorming. Nah, kayak gini jadinya merancang tor itu topiknya umpamanya bank asing merambah Indonesia, latar belakang masalah. Sari dari brainstorming cocok menjadi latar belakang. Katakanlah latar masalah berupa
Narasi itu poin-poinnya adalah bank asing berlomba menggarap pasar Indonesia terutama dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini salah satunya ya. Mereka hadir dengan berbagai cara, membeli saham, penyertaan modal, perpatungan dan membuka cabang, data kapitalisasi bank asing Indonesia 10 tahun terakhir, kemudian data keuntungan mereka tahun per tahun, plus minus, penetrasi asing, penetrasi nih, penetrasi asing bagi pemain lokal, nasabah secara umum, dan komunitas perbankan Indonesia secara umum. Lalu pernyataan OJK, bank asing bukan ancaman bagi pemain lokal, umpamanya. Nah, kemudian tesis, dugaannya sebagai pembuat liputan, Anda perlu merumuskan tesis, isinya merupakan perkiraan-perkiraan penyikapan Anda terhadap masalah. Sebut saja itu tesisnya berbunyi, kalau otoritas tak membatasi, asing akan menguasai 70% pangsa perbankan Indonesia 5 tahun mendatang. Nah, ini dugaan ya. Nah, kemudian angelnya, agar tak terlalu melebar, liputan mungkin masih perlu ada batas. Batasi, gunakanlah angel baru. Misalnya pilih satu dari alternatif berikut. Bank lokal kurang perkasa, asing pun menyerbu. Regulasi longgar, bank asing merambah kemana-mana. Strategi bank asing menggarap pasar lokal. Meniru jurus ampuh bank asing. Nah, itu bisa itu angelnya. Angel pilihan, regulasi longgar, bank asing merambah kemana-mana. Ini salah satunya dipilih angel yang ini. Nah, pembagian tulisan. Jadi hasil reportasi mendalam ini kemungkinan akan panjang sebab membahas beberapa aspek sekaligus. Jadi supaya mudah diikuti dan dicerna pembaca, sebaiknya tulisan dipecah menjadi beberapa bagian yang saling terkait. Tulisan pertama merupakan rangkuman, sedangkan tulisan lain menjadi rinci pokok-pokok bahasan terpenting. Nah, itu. Lalu siapa suka rambahlah perbankan Indonesia tak lebih ketat setelah zaman OJK, 1000 jurus pemain asing. Nah, tulisan ini ikhwal strategi pemimpin asing merebut konsumen dalam negeri. Nah, ini pembagian tulisannya salah satunya ya. Ini waktunya tinggal 1 menit, nanti join lagi ya. Ada manfaat selain mudarat. Nah, tulisan ini tentang plus minus kehadiran asing bagi Indonesia secara umum. Nah, kemudian bisa tulisan kelima, peta kekuatan perbankan di Indonesia. Ini pemain kita bagi jadi 5 tulisan. Nah, jadi tidak satu garapan gitu. Jadi narasumbernya ya bisa dari daftar pertanyaan, data riset, observasi, rancangan foto, video, kemudian ada deadline-nya. Lalu ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti kalau waktunya habis join lagi ya. Ada yang ditanyakan? Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Nah, nanti kalau habis waktu join lagi nanti ya, sambung pertanyaan nanti. Ya, silakan Kak. Oke, Pak. Eh, berit, kenapa orang itu tuh lebih